Pertamina, badan usaha milik negara terbesar di tanah air, baru saja kehilangan 2 orang bos sekaligus. Dalam rapat umum pemegang saham Pertamina pada Jumat pekan lalu, Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama mendadak dicopot dari jabatannya. Di tengah tantangan harga minyak mentah dan bisnis energi global, mau dibawa kemana Pertamina oleh pemerintah? Apa penyebab bos Pertamina dicopot? Ada apa dengan Pertamina? Akan saya ulas selengkap untuk Anda. Kita ingat sebuah video ataupun juga kita ingat sebuah film yang sangat populer ya di era 2000-an, anak-anak 2000-an pasti tahu dan dekat sekali dan kemudian diperbarui lagi beberapa waktu yang lalu. Ada apa dengan cinta? Dan kali ini kita akan memilih dengan ada apa dengan Pertamina. Karena kita memang bertanya-tanya mengapa Ibu Rini Sumarno yang mengangkat Ahmad Bambang sebagai wakil direktur dari Direktur Pemasaran Pertamina akhirnya hanya dalam selang waktu sekitar 3 bulan memutuskan untuk mencopot keduanya. Kita lihat bersama. Dwi Sucipto, Direktur Utama Pertamina adalah orang yang sukses melakukan konsolidasi untuk 3 pabrik semen di Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Semen Indonesia. Ketika itu lobby-lobby yang dilakukan oleh Dwi Sucipto memang sukses mengantarkan Semen Indonesia mengalami perbaikan kinerja. Terbukti dengan laporan keuangan. Karena kita bisnis dan ekonomi, orientasi kita adalah angka, kinerja. Bagaimana kinerjanya setelah terkonsolidasi, Semen Padang, Semen Gersik, kemudian kita lihat juga menjadi satu, menjadi Semen Indonesia. Ternyata positif. Itulah juga mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan akhirnya memilih Dwi Sucipto menjadi orang nomor 1 di Pertamina. Meskipun juga ada Dewan Komisaris yang diantaranya ada Tan Ri Abeng yang akan melakukan good governance untuk perusahaan tersebut. Lalu Ahmad Bambang bukanlah nama asing karena beliau adalah Direktur Pemasaran Pertamina sebelumnya. Tapi pada 20 Oktober 2015, Ibu Rini M. Sumarno memutuskan untuk mengangkat Ahmad Bambang menjadi wakil direktur utama. Dan beberapa informasi juga menyebutkan apakah benar Dwi Sucipto bahkan tidak mengetahui bahwa Ahmad Bambang diangkat menjadi wakil direktur utama. Tapi yang namanya direktur utama dan di bawah Kementerian BUMN ya sudahlah mungkin ya diikutilah itu jalannya. Tapi ada beberapa hal memang yang perlu kita catat bahwa yang menjadi ini adalah buntut dari impor solar 1,2 juta barel yang dilakukan pada awal tahun 2016. Disebut-sebut Dwi Sucipto tidak mengetahui dan ternyata solar itu diimpor 1,2 juta barel. Diketahui belakangan, ditandatangani belakangan, tapi memang rumors beredar di keputusan melakukan importasi solar 1,2 juta barel tersebut. Meskipun ada beberapa argumentasi yang disampaikan atas nama Pertamina, tapi paling tidak rumors beredar ada apa dengan Pertamina? Mengapa tiba-tiba dicopot? Dan lalu kemudian disebutkan oleh Dewan Komisaris bahwa menjadi alasan utama karena kedua orang ini tidak kompak. Jadi komunikasinya tidak terjalan dengan baik. Menjadi pertanyaan kita kemudian, kita saja dalam satu tim pastilah ada yang namanya adu argumentasi, ada yang namanya tidak satu visi. Tapi kan itu nanti akan terrefleksi menjadi kinerja. Menjadi pertanyaan kita kemudian sudah 3 bulan Ahmad Bambang bekerja sama sebagai wakil direktur utama dan disebutkan mereka tidak kompak. Apakah tidak kompakan ini terrefleksi dengan kinerja Pertamina? Karena harusnya yang nggak kompak itu ya biasa lah ya namanya satu tim. Tapi kan kalau perusahaannya oke kinerjanya kan nggak ada pengaruhnya mestinya. Tapi paling tidak saya mengajak Anda untuk mengetahui bahwa urusan komunikasi adalah part of teamwork. Tapi kemudian teamwork itu memberikan sebuah result ataupun hasil yaitu kinerja, performa keuangan Pertamina sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi bisnis. Saya akan hadirkan pada Anda data-data bahwa Pertamina produksinya bahkan cukup baik. Pada tahun 2016 misalnya, perbandingannya untuk minyak mentah mengalami kenaikan 3%. Kemudian untuk gas bumi juga mengalami kenaikan 18%. Begitu juga dengan panas bumi yang mengalami kenaikan 8%. Apa hasil dari kenaikan angka tersebut? Ini dia, saya hadirkan pada Anda. Laba korporasi. Jadi memang Pertamina pada tahun 2016 hingga kuartal ketiga 2016 kami juga melakukan beberapa riset untuk laporan keuangan beberapa perusahaan
minyak dunia karena memang tidak mudah menghadapi tahun 2015, 2016. Kita tahu Pertamina sempat juga mengalami kerugian misalnya pada tahun 2015, tapi kemudian pada tahun 2016 bukan kerugian tepatnya, tapi memang mengalami pertumbuhan yang lambat. Tapi kemudian kita lihat pada tahun 2016 hingga kuartal ketiga 2016 justru Pertamina tumbuh sangat signifikan. Kita lihat bersama bila kita bandingkan dengan beberapa perusahaan minyak raksasa, justru kita lihat pada yang pertama total itu mengalami penurunan menjadi 671 miliar dolar. Dan kemudian kita lihat juga Shell total yang berasal dari Belanda, kita lihat mengalami kenaikan hanya 1 miliar. Tapi Pertamina bisa mengalami kenaikan 1,42 miliar dolar. Artinya Pertamina punya performance yang top chair pada tahun 2016 hingga kuartal ketiga. Kuartal ketiga berarti September ya, sebelum ada penambahan posisi Ahmad Bambang sebagai wakil direktur. Lalu kita bandingkan lagi dengan perusahaan asal Amerika misalnya, Exxon yang mengalami rugi. Jadi bukan laba yang dapat tapi kerugian 4,24 miliar dolar. Lalu kita lihat BP yang berasal dari Inggris juga mengalami penurunan. Kemudian Chevron juga tidak kalah juga mengalami penurunan. Artinya performa Pertamina secara keuangan oke gitu loh. Jadi kalaupun misalnya terjadi sinkronisasi ataupun ketidaksinkronisasi komunikasi yang nggak pas, harusnya kan ditarik ke kinerja perusahaan. Kalau kinerja perusahaannya oke-oke aja, di tengah kinerja yang membumbung, maka tidak heran, lazim sekali kita bertanya, ada apa dengan Pertamina? Mengapa harus tiba-tiba diganti hanya masalah komunikasi? Tapi mungkin ini berkaitan dengan rencana strategi Pertamina. Ada beberapa hal yang Pertamina memiliki fungsi krusial. Yang pertama adalah proyek kilang baru Bontang yang akan dilaksanakan. Kemudian kita lihat juga pengeboran Blok Mahakam, di sana investasi ratusan juta dolar Amerika Pertamina di Blok Mahakam. Kemudian jangan lupa dengan yang ini, holding BUMN energi yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Pertamina akan dimerger dengan Pertagas. Pertagas sudah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. Tarik ulur siapa yang akan menjadi induk perusahaan belum juga usai hingga saat ini. Komunikasi yang dilakukan tampaknya juga belum membuahkan hasil. Jadi Pertamina itu selain sebagai BUMN terbesar juga memiliki fungsi krusial untuk bisnis perusahaan. Dan jangan lupa Pertamina juga mengelola sumber daya alam besar di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar harusnya itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi selain visi bisnis juga ada visi prioritas kebutuhan dalam negeri di sana. Jangan sampai Pertamina yang sudah baik ya, pengelolaan manajemennya juga sudah baik, harus kembali lagi ke belakang dan tersandra dengan kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.